semuanya, kembali lagi dengan aku Dara. Jadi belakangan ini tuh aku lagi giat banget baca buku parenting, termasuk buku yang akan aku ulas kali ini. Judulnya Bringing Up Baby, karya Pamela Druckerman. Rahasia Kedamaian Pengasuhan ala Prancis. Buku ini terdiri dari 357 halaman dan penerbitnya ini Bentang Pustaka. Pamela Druckerman adalah mantan reporter The Wall Street Journal. Dia juga menulis untuk The New York Times dan The Washington Post. Buku ini tuh buku parenting bestseller versi New York Times, dan yang aku baca ini adalah versi terjemahannya. Di bab awal buku ini tuh ada glosarium, yaitu istilah pengasuhan Prancis, yang nantinya tuh istilah-istilah ini tuh akan banyak digunakan di dalam buku ini, jadi jangan di skip bacanya. Cerita berawal ketika penulis menikah dengan lelaki berkebangsaan Inggris, terus pindah ke Prancis dan memiliki 3 orang anak. Jadi setelah tinggal di Prancis, penulis tuh baru menyadari bahwa perilaku anaknya tuh berbeda dari anak-anak Prancis yang ia temuin gitu di tempat-tempat umum kayak restoran, terus di playground gitu. Jadi ketika makan di restoran pun kayak anak-anak Prancis tuh lebih tertib gitu, terus lebih tenang, mau duduk di high chair-nya gitu. Pokoknya beda banget sama sikap anaknya. Jadi membuat penulis tuh mencari tahu gitu kenapa bisa maksudnya sikap-sikap anak-anak di Prancis tuh kenapa bisa setertib itu gitu. Jadi selama tinggal di Prancis tuh penulis tuh melihat masyarakat Prancis tuh berfungsi dengan penuh gitu. Jadi anak-anak kecil tuh bisa tidur dengan baik, bisa makan dengan baik, terus orang tuanya juga bisa santai gitu. Dan inilah titik awal penulis ingin meneliti gitu bagaimana orang-orang Prancis bisa menjadi masyarakat yang seperti itu. Pada saat penulis hamil pun ia melihat perempuan-perempuan Prancis yang hamil tuh berbeda dengan perempuan-perempuan hamil di Amerika, tempatnya ia berasal. Bukan hanya soal santai tentang seks gitu, tentang makanan juga tuh nggak ada pantangannya. Jadi Prancis tuh kayak bukan dibolehin semuanya sih, cuman kayak poinnya tuh perempuannya tuh lebih tenang dan bijaksana gitu. Dan menurut penulis pada umumnya di perempuan-perempuan di hamil di Prancis itu tuh nggak menggemuk, maksudnya tetap langsing, kaki, pinggul mereka tuh tetap ramping, cuman kayak perut aja yang membesar. Dan menurut pandangan orang Prancis, dorongan nyidam ibu hamil itu dianggap sebagai gangguan yang harus dikalahkan. Jadi perempuan Prancis itu nggak menganggap kehamilan itu sebagai tiket gratis untuk makan berlebih. Banyak kebiasaan-kebiasaan positif yang menurut aku tuh patut dicontoh sih gitu ya. Dan poin-poin penting pengasuhan ala Prancis yang aku temukan di buku ini, yang pertama itu tentang pola tidur anak bayi yang baru lahir. Jadi bagaimana upaya orang tua Prancis agar siklus tidur bayi itu bisa segera normal. Salah satu caranya tuh dengan memberikan jeda. Seperti yang kita tahu, bukan cuma di Amerika, di Indonesia pun sama ya. Maksudnya kalau baru punya bayi yang baru lahir itu biasanya orang tua tuh selama berbulan-bulan ke depan itu akan begadang karena harus menjaga babynya itu di malam hari gitu yang mudah terbangun. Dan hal ini juga terjadi pada orang tua Prancis, tapi cuman sampai 2 sampai 3 bulan, sekitar 2 sampai 3 bulan. Bahkan ada juga yang kayak cuman 6 minggu terus bayinya tuh bisa menemukan siklus tidur yang normal. Dan orang tua Prancis tuh memang memperhatikan hal ini ya, makanya mereka punya buku tidur bayi, terus ada dokter anak spesialis tidur juga gitu. Jadi para orang tua Prancis ini tuh mengikuti
mengamati bayi mereka tuh sejak lahir, menganalisis, kemudian mengikuti ritme tidur bayi mereka gitu. Jadi untuk membuat bayi melakukan tidur malamnya, orang tua Prancis tuh nggak langsung menanggapi bayi mereka ketika menangis di malam hari, mereka tuh memberikan jeda. Jadi ketika bayi-bayi mereka menangis tuh nggak langsung direspon. Mereka tuh memberikan jeda, menunggu dulu 5-10 menit, kemudian baru memeriksa dan menggendongnya. Jadi ketika bayi menangis itu, orang tua Prancis itu nggak langsung merespon, nggak langsung menggendong gitu. Jadi nunggu dulu jeda 5-10 menit, mengamati dulu apa bayinya memang perlu digantikan popok atau diamati dulu gitu. Apakah bayinya juga bisa langsung menemukan siklus tidurnya, menyambungkan siklus tidurnya lagi gitu. Di buku ini lebih dibahas detail sih tentang siklus tidur bayi gitu. Katanya sih bisa kayak siklus tidur bayi itu kayak per 2 jam gitu, dan itu sebenarnya bisa si bayinya sendiri juga bisa menyambungkan siklus tidurnya. Jadi dengan teman-teman baca langsung biar lebih jelas. Dan memberikan jeda dalam merespon bayi ini tuh bisa berdampak ketika bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak. Mereka tuh akan terbiasa untuk menunggu. Maksudnya ketika anak-anak mempunyai keinginan, dia tuh jadi lebih mau bersabar. Terus membuat anak menunda kesenangan itu dipercaya dapat membuat anak jadi lebih tenang dan ulet. Yang kedua, membiasakan anak mengelola rasa frustasinya. Jadi dalam pandangan Prancis itu anak-anak tuh bisa bersenang-senang ketika mereka tuh mampu mengendalikan diri sehingga bisa bersikap tenang, bukannya gelisah, gampang marah atau banyak menuntut. Jadi rahasia anak Prancis yang jarang mengeluh atau jarang mengalami tantrum, seenggaknya ya lebih jarang lah daripada anak-anak Amerika gitu menurut buku ini. Salah satu rahasianya tuh karena mereka itu berlatih menghadapi rasa frustasi dalam diri mereka sendiri gitu dari kecil gitu. Jadi mereka tuh nggak mengharapkan mendapatkan apa yang mereka inginkan segera. Dan ketika anak punya kesabaran, mereka tuh bakal benar-benar menyerap pengalaman gitu. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk menerima kata tidak. Maksudnya menerima penolakan ya, dan belajar bersabar untuk tidak segera memenuhi apa yang anak mereka inginkan, terus membuat anak mereka menunggu gitu. Jadi ahli Prancis menganggap belajar menerima kata tidak adalah langkah penting dalam evolusi anak. Ini memaksa mereka memahami bahwa di dunia ini tuh maksudnya ada orang lain yang memiliki kebutuhan yang sama pentingnya dengan kebutuhan mereka gitu. Di buku ini dibahas juga, ada psikiatris anak Prancis menuliskan bahwa didikan ini tuh seharusnya dimulai ketika seorang bayi berusia 3-6 bulan gitu, dan maksudnya ibunya kadang-kadang kayak harus membuat dia menunggu sebentar, kemudian mengenalkan dimensi waktu ke dalam jiwanya gitu. Jadi membuat anak menunggu itu adalah salah satu cara yang lembut untuk menimbulkan rasa frustasi sehari-hari gitu ya, frustasi kecil yang dibebankan kepada anak hari demi hari itu ya tentunya berdampingan dengan cinta orang tuanya gitu, memungkinkan anak untuk bisa bertahan dan memungkinkan mereka untuk menanggalkan semua keinginan serba kuat pada usia 2-4 tahun dalam rangka memanusiakan anak-anak tersebut, dan membiasakan anak untuk mendapatkan segalanya adalah salah satu cara untuk membuat anak sengsara sebenarnya gitu. Dan karena hasrat terus tumbuh, akibatnya dia jadi mudah terpuaskan, dan ketika mendapatkan penolakan dia akan merasa tersiksa gitu. Poin keempat, hal yang paling mengesankan dari pengasuhan ala Prancis ini adalah otoritas yang dimiliki oleh orang tua Prancis. Jadi anak-anak itu perlu memahami bahwa mereka tuh bukan pusat dari perhatian.
Jadi untuk menegaskan sesuatu tuh orang tua Prancis tuh lebih suka berbicara dengan nada yang tajam daripada mereka memborbardir dan menyerang segala hal gitu. Jadi kayak fokus sama target yang dia mau tegaskan aja gitu. Dan teriakan itu tuh bener-bener digunakan ketika momen yang penting banget, dan maksudnya ketika dia bener-bener pengen menegaskan sesuatu gitu. Jadi nggak sering teriak-teriak kayak gitu. Jadi polanya orang tua Prancis ini tuh sangat keras tentang beberapa hal, tapi cukup santai mengenai beberapa hal lainnya. Jadi kayak bingkai tegas yang mengelilingi banyak kebebasan gitu. Dan dalam pengasuhan ala Prancis ini penting untuk melatih kemandirian anak-anak dan menekankan jenis ketahanan batin dan kepercayaan pada diri sendiri. Orang tua Prancis ini menyebutnya otonomi. Tujuannya memberikan anak-anak sebanyak mungkin otonomi yang mampu mereka kelola. Orang tua Prancis juga percaya bahwa anak-anak tuh bisa merasa nyaman ketika mereka bisa melakukan sesuatu untuk diri sendiri dan mampu melakukannya dengan baik. Dan otonomi ini dipercaya oleh orang-orang Prancis ini sebagai suatu kebutuhan yang paling mendasar, sehingga anak-anak mampu bersikap mandiri dan berperilaku penuh kesadaran. Jadi yang aku pelajari ya soal pengasuhan ala Prancis dalam buku ini, ya orang tua Prancis ini memiliki otoritas untuk mengarahkan, mengajarkan anak-anaknya akan prinsip yang mereka yakini gitu, dan tetapi tetap menanamkan otonomi kepada anak mereka untuk beberapa hal gitu. Jadi untuk beberapa hal tuh anaknya tuh tetap dikasih otonomi walaupun orang tuanya tetap punya otoritas gitu. Dengan harapan ya anak-anaknya tuh bisa tumbuh dengan karakter yang mandiri, rasional, tenang, ulet, dan saling menghargai kepentingan masing-masing gitu. Jadi nggak egois gitu. Okay, that's all. Hope you enjoy my video, and if you got benefit of this video, please like and subscribe. Thank you for watching and see you.